Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Widya Gusnida, di mana saat ini saya sedang mengikuti kegiatan PPG Daljak, di mana dalam kegiatan ini ada tugas yaitu pembuatan video pembelajaran. Di sini saya mengambil mata pelajaran SKI kelas 5 dengan judul Keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Berikut video pembelajaran yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita mulai saja materi kita hari ini tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Sebelum kita membahas terlebih jauh lagi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu keperwiraan. Apa ada di antara anak-anak ibu yang tahu? Baiklah, ibu akan mencoba untuk menjelaskannya. Dalam agama Islam, perwira artinya berani atau pahlawan. Sedangkan keperwiraan artinya sikap keberanian atau kepahlawanan. Keperwiraan Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama, pemberani. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar nabi dan rasul, tetapi juga seorang panglima perang dan pejuang yang gagah berani. Yang kedua, pelindung umat Islam. Rasulullah SAW membentuk pasukan untuk melindungi umat Islam dan mempertahankan diri dari ancaman kafir Quraisy. Ketiga, ahli dalam membuat siasat perang. Rasulullah SAW seorang nabi yang cerdas dan lihai dalam membuat siasat. Bagaimana cara membinasakan orang yang mengancam ataupun membunuh umat Islam. Selain itu, beliau juga memberikan petunjuk bagaimana dalam berperang.
dan beliau juga mau menerima masukan-masukan kalau ada dari para sahabatnya. Jadi itulah sekilas tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, pada pertemuan kita kali ini terlebih dahulu kita akan membahas yang pertama tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan 624 Masehi. Ini salah satu yang perlu anak-anak ibu ingat ya, bahwa di dalam belajar sejarah kebudayaan Islam, anak-anak ibu harus mengetahui tanggal, nama-nama tokoh, dan tempat kejadian dalam sejarah itu sendiri. Terus kenapa disebut Perang Badar? Karena Perang Badar terjadi di desa bernama Badar. Badar itu nama suatu tempat yang terletak antara Mekah dan Madinah yang terdapat mata air. Tempat ini menjadi pemberhentian sekaligus perlintasan kendaraan baik yang menuju Mekah atau Jeddah maupun yang kembali ke Madinah. Nah, di lokasi inilah terjadinya Perang Badar. Karena itulah disebut Perang Badar. Sebab-sebab terjadinya Perang Badar, yang pertama, karena terjadinya pengusiran kaum muslimin dari kota Mekah. Kaum muslimin selalu mendapatkan teror dan pengusiran oleh kaum musyrikin. Umat Islam ditindas dan dizalimi, bahkan rumah dan harta benda mereka dirampas. Yang kedua, walaupun sudah hijrah ke Madinah, kaum kafir Quraisy masih saja mengganggu dan menindas umat Islam. Kaum muslimin yang berdagang diambil dagangannya dan disiksa. Nah, sebagai balasan atas kekejaman dan kezaliman yang dilakukan kaum kafir Quraisy, maka Rasulullah SAW mempersiapkan umat Islam untuk memberikan pelajaran kepada kafilah dagang Quraisy, maka terjadilah Perang Badar. Sebenarnya Perang Badar ini merupakan peperangan pertama kali yang dialami oleh kaum muslimin melawan kekuatan pasukan kaum kafir Quraisy. Waktu itu, pasukan umat muslimin dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara pasukan dari kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Strategi yang dibuat oleh Rasulullah SAW adalah dengan menguasai sumber air atau penampungan air. Karena sumber air sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Karena nanti jika kehausan, maka tidak akan ada tenaga untuk berperang. Pada Perang Badar ini, pasukan muslimin hanya berjumlah 314 orang.
sedangkan pasukan kaum kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang. Walaupun jumlah pasukan antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy tidak seimbang, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukannya tidak gentar melawan kaum kafir Quraisy. Pada perang Badar, kaum muslimin pada waktu itu yang tergabung antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Siapa itu kaum Ansar? Kaum Ansar adalah orang Madinah yang menerima kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kaum Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Itu juga perlu diingat ya, anak-anak ibu harus tahu mana yang disebut dengan kaum Ansar dan mana kaum Muhajirin. Bagaimana jalan perang Badar? Nah, jalan perang Badar yang pertama, terjadilah perang tanding antara pasukan muslimin dengan pasukan kaum kafir Quraisy dengan diutusnya 3 orang tiap masing-masing kelompok. Jadi yang 3 orang inilah bertarung terlebih dahulu. Anak-anak ibu semuanya juga harus mengetahui siapa-siapa saja orang yang diutus tiap pasukan ini. Pasukan muslimin mengutus yang pertama Ubaidah bin Al-Haris, yang kedua Ali bin Abu Thalib, ketiga Hamzah bin Abdul Muthalib. Sedangkan pasukan kaum kafir Quraisy mengutus pasukannya yang bernama yang pertama Utbah, yang kedua Syaibah bin Haris, ketiga Al-Walid. Setelah terjadinya perang atau pertempuran 3 lawan 3, maka pada pertempuran ini dimenangkan oleh kaum muslimin dengan menewaskan 3 perwakilan kaum kafir Quraisy. Kedua, terjadi perang terbuka atau perang massal. Dengan terbunuhnya perwakilan kaum kafir Quraisy, maka terjadilah perang massal antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Pada peperangan ini, sebanyak 14 orang muslimin tewas sebagai syuhada. Sedangkan kaum kafir Quraisy yang tewas sebanyak 70 orang dan yang lainnya ditawan oleh pasukan muslimin. Pada perang ini, Abu Jahal salah satu orang yang tewas dari pihak kaum kafir Quraisy setelah dikalahkan oleh Mu'az bin Amru. Terus, hikmah apa yang bisa diambil dari perang Badar ini? Yaitu tawakal, meyakini pertolongan Allah pasti akan datang. Dengan dasar iman yang kita miliki, kita meyakini tawakal adalah salah satu pembuka pintu rezeki. Baiklah,
anak-anak ibu semuanya. Dengan terjadinya perang Badar ini, kita bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, anak-anak ibu semua sudah paham tentang materi keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar. Akhir kata, kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tugas yang saya buat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.